Halo sobat, dimanapun kalian berada. Salam jumpa bersama saya dalam video kali ini. Pada kesempatan video kali ini, bersama saya Frater Juang SSCC akan membahas tentang kearifan lokal budaya Lembata, yakni proses pembukaan kebun baru dan sampai pada hasil panenannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan kearifan budaya lokal dalam kebudayaan Lembata, yakni proses pembukaan kebun baru sampai dengan hasilnya. Dalam tradisi lokal kami, proses membuka kebun baru bukan sekedar membuka, tetapi harus mengikuti beberapa ritual agar dalam prosesnya bisa berjalan dengan baik. Dalam ritual itu juga biasanya meminta restu dari Amarela Wulan Tanah Ikan atau dari Tuhan, dan juga restu dari para leluhur. Sebelum memulai proses membuka kebun, terlebih dahulu membuat ritual yang dibuat oleh Atamolan atau orang pintar. Dalam ritual ini biasanya menyiapkan ayam jantan yang berwarna merah, tuak, tembakau, dan juga sirip pinang. Setelah itu memulai proses ritual, yaitu ayam jantan dipotong, lalu darahnya ditetes pada peralatan kebun, yaitu parang dan tofa, alat untuk mencabut rumput. Dan kemudian darah ayam itu diteteskan di setiap sudut kebun yang akan dibuka tersebut. Tuak juga disiram pada peralatan kebun dan juga setiap sudut kebun yang akan dibuka. Proses pembukaan ritual ini biasanya dilakukan di sudut kanan kebun. Tujuan dari pembuatan ritual ini supaya dalam proses pembukaan kebun baru berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan. Sebelum sampai pada proses penanaman benih, terlebih dahulu membuat ritual untuk benih yang akan ditanam. Prosesnya hampir sama dengan ritual ketika membuka kebun baru. Semua ritual mulai daripada pembukaan kebun baru sampai pada menanam benih, itu merupakan suatu nilai yang mau mengatakan bahwa kita juga harus menghormati alam semesta dengan memberi makan atau para boi dan meminta restu dari Tuhan dan para leluhur. Hal ini diyakini bahwa ketika kita melakukan ritual ini, proses pembukaan kebun baru dan juga proses menanam benih akan berjalan dengan baik dan lancar, dan juga kita akan memperoleh hasil yang baik pula. Tradisi dan budaya kami percaya bahwa alam itu memiliki penjaga. Jadi sebelum membuka kebun baru harus meminta restu terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan baik. Ketika kita tidak membuat ritual, kita bisa mendapat celaka pada saat pembukaan kebun baru, dan mungkin kebun yang kita kerjakan itu tidak akan memberikan hasil yang baik kepada kita. Nilai moral yang terdapat dalam kearifan lokal di atas adalah bagaimana menghormati alam. Jika dikaitkan dalam filsafat Asia, maka akan sejalan dengan pemikiran dari tokoh Lao Tse. Lao Tse atau Lao Tzu merupakan seorang ahli filsafat dan seorang penyair yang berasal dari Cina. Konon ia hidup di daerah kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi dan terkenal sebagai pendiri filsafat Taoisme. Taoisme adalah suatu ajaran yang lebih menekankan pada perbaikan akhlak umat manusia yang sudah rusak, kemudian untuk dapat menjadi manusia yang bijaksana dengan tujuan terakhir, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dengan cara menyatu dengan Tao. Pemikiran Tao sendiri berpandangan bahwa setiap orang tidak boleh melawan alam, tetapi sepenuhnya percaya pada alam dan bekerja memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Manusia meyakini bahwa hidup berdampingan dengan alam akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Naskah Tao Te Ching adalah inti dari ajaran Tao yang mengajarkan mengenai konsep alam dan kekuasaan alam. Dalam Taoisme, istilah Tao dipahami sebagai istilah metafisik. Para penganut Taoisme menggunakan istilah Tao untuk mengacu pada segala sesuatu yang setara dengan apa yang dikatakan oleh beberapa filsuf barat yang disebut mutlak.
Tahu adalah hakikat alam semesta. Tahu ada sebelum adanya semesta ini. Tahu mengatakan bahwa orang yang bijak tidak berbuat apa-apa dan orang yang bijak tidak perlu menghasilkan apa-apa. Mereka hanya merenungkan alam. Maka korelasi atau hubungan antara pemikiran Lao Tse ternyata sudah dihidupi dalam kearifan budaya tentang pembukaan kebun baru dan sampai pada hasil panennya. Hubungan itu terletak pada keselestarian alam sebagai sumber pemberi kehidupan, sehingga manusia tidak diperbolehkan untuk merusak alam, karena menurut Tao Tse, alam dapat memberikan hasilnya jika kita merawatnya dengan baik. Dengan demikian, ajakan yang mau disampaikan bagi kita adalah mari kita sepenuhnya percaya pada alam dan bekerja memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, karena hasil yang kita peroleh sesungguhnya hasil yang diberikan dari alam. Sekian dari saya, terima kasih.